ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Apa kabar semua teman-teman terkasih? Semoga aku memenuhi teman semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Dan terima kasih yang sudah tetap nungguin aku setiap minggunya, mau denger yang namanya channel-channel insight dan apa yang bisa aku kasih kepada kalian untuk belajar, untuk mendapatkan insight dan juga untuk memahami hidup kita itu mau seperti apa ke depannya. Nah, dengan tema berikut ini dan teman-teman sudah pasti nungguin nih tiap minggunya, aku pasti memberikan sesuatu hal yang menarik dan buat kita juga jadi belajar nih. Nah, apa sih? Mau tahu infonya? Ya, oke, kita nggak usah lama-lama ya. Tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan tetap stay tune di channel ini untuk subscribe dan like channel ini, sehingga channel ini juga masih bisa berkembang. Dan supportnya dari evaluasi teman-teman sangat membantu aku untuk tetap berkarya dalam bidang untuk memberikan insight positif buat teman-teman semua. So, nggak usah lama-lama deh, kita ngobrolin aja. Intinya kita mau kemana sih? Ya nggak? Nah, jadi kali ini aku mau bawain satu tema, di mana satu tema ini lebih kepada bagaimana kita mengatur waktu. Ya, subchannel aku kali ini berjudul Motivasi Waktu Bagi Hidupku. Nah, orang suka bilang, waktu gua nggak cukup, waktu gua kok gua udah atur tapi nggak cukup-cukup. Udah 24 jam kerja, udah sampai lembur-lembur, udah kerja ngelembur-lembur, tapi waktunya kayaknya kerjaan gak selesai-selesai. Bahkan ketika kita mengatur waktu, kita nggak tahu mana yang mau didahulukan, mana yang mau jadi prioritas. Bahkan kerjaan jadi besok lagi, belum selesai, ditunda lagi, dan masih ada pekerjaan. Kadang kita menganggap kerjaan ini paling penting, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang juga lebih penting lagi gitu loh. Nah, kita sendiri akhirnya terjerembab dalam satu jebakan kita bahwa bagaimana mengatur waktu kita. Ketika kita punya motivasi mengatur waktu kita, itu sama halnya kita menjaga habit kita, membentuk habit kebiasaan kita mengarah ke keadaan yang positif. Dan ketika kita mengatur itu, sebenarnya itu membentuk diri kita untuk fokus dan disiplin terhadap apa yang mau dicapai. Masalahnya kita punya kemauan untuk itu enggak? Nah, kita sendiri masih bingung, apalagi ngatur waktu. Kita masih, ada teman telepon nih, ke-distract dengan sama yang lain-lain, ke-distract namanya drakor dan sebagainya. Akhirnya kita nggak selesai kerjaannya. Atau malah cuma angkat telepon walaupun sebentar, tapi akhirnya pikiran kita terpecah karena kita nggak fokus lagi dengan kerjaan yang harus kita manage yang mana. Karena kita nganggap pikiran kita lebih ngerti dibanding apa yang mau kita lakukan. So, gimana jadinya kita harus persiapkan itu, teman-teman? Ya, mengatur waktu sama aja kita harus memanage kebiasaan kita. Kalau kita nggak bisa ngatur waktu kita, waktu yang kita harus lakukan 8 jam sehari atau bisa jadi 12 bahkan 24 jam nggak akan cukup-cukup karena kita ngerasa kita nggak pernah mendelegasikan atau membuat skemanya dengan yang baik. Bagaimana kita mau fokus, bagaimana kita mengatur jadwal kita, dan kita bisa memanage hidup kita sendiri untuk hal-hal yang penting buat hidup kita. Kita mau nata kan hidup kita untuk jadi lebih positif dan bisa mengarah kita ke jalan yang baik. Nah, yang dibutuhkan adalah sama kamu adalah motivasi dan kemauan. Kamu mau mengaturnya, motivasi apa yang harus mendukung kamu? Kalau kamu tidak punya motivasi dan keinginan yang kuat untuk memanage waktu kamu, sia-sia juga waktunya. Jadi ya kamu hanya mengatur dan setelah itu besoknya lupa lagi, nggak penting lagi, dan nggak dianggap buat apa mencapai hal itu. Padahal ketika kamu punya motivasi dan kemauan kuat untuk mengatur manajemen waktu kamu, sama aja kamu men-stick diri kamu untuk lebih latihan disiplin lagi lebih baik, dan kamu bisa mencapai goal apa yang menjadi tujuan hidupmu ke depan. Misalnya apa? Contoh, seorang pelari nggak mungkin dia tidak membuat jadwal satu hari itu dia mesti lakukan apa. Ada olahraga ringan, berat, sedang, dan sebagainya. Dan dia harus ngatur waktunya juga, jam segini waktunya istirahat, waktunya tidur, waktunya makan protein, terus malamnya dan sebagainya. Itu dia harus atur, karena kalau begadang, kalau dia paginya dia nggak manage, kacau. Bagaimana dia bisa menjemput juara olimpiade atau juara-juara di kompetisi olahraga lainnya? Sama seperti kita ketika kita mau mencapai goal kita. Apa sih yang mau kita lakukan sekarang? Motivasi apa sih yang harus kuat?
kita harus punya kemauan, oh kalau saya ingin sukses dalam hidup, saya pengen menjadi seperti ini, oh saya pengen jadi YouTuber, oh saya pengen mau jadi orang copywriting dan sebagainya, penulis dan sebagainya. Ya kita harus fokus, kita harus lakukan itu secara konsisten dan teratur, serta membuat skemanya seperti apa. Nah, manajemen waktu itu tergantung oleh motivasi 3 hal. Satu, awareness-nya kita, kemudian arrange-nya kita terhadap jadwalnya kita, dan kita bisa adaptasi nggak dengan hal itu. Nah, kita bahas bagaimana kita memanage waktu itu dengan mengarrange jadwal kita. Nah, kalau kita mau arrange jadwal kita, berarti gimana caranya supaya jadwal itu benar-benar kita lakukan, dan ya kita nggak sampai miss dan sampai bingung mau ngejalanin apa karena kita nggak punya prioritas atau fokus yang mau kita lalui. Nah, manajemen seperti itu yang kita harus lakukan adalah sesuai dari buku yang saya pelajari dan beberapa peneliti lainnya, yaitu mengenai buku The Checklist. Nah, di buku apa tadi? Ya, di buku salah satu peneliti yaitu Bapak Atul Agawande, di buku Checklist, dia bilang kalau kita mau ngatur manajemen waktu, kita harus membuat skemanya, yaitu dengan membuat checklist. Nah, checklistnya itu seperti apa? Ya kita buat yang namanya apa yang menjadi prioritas kerja kita. Oh, hari ini kita mau melakukan apa? Kita buat semua, kita susun. Kita juga buat satu kotak-kotaknya. Kita buat mana yang menjadi prioritas yang harus dilakukan, mana yang menjadi urutan pertama sampai urutan terakhir. Dan itu yang harus kita lakukan. Kita buat urutannya, manajemennya dalam satu buku. Nggak bisa kita nggak tulis, kita harus tulis. Itu cara mengaturnya. Kalau kita nggak nulis, sama aja seperti kamu punya harapan, kamu nggak tulis, sama aja itu bagaikan angan-angan, mimpi doang, tapi nggak pernah mau direalisasikan. Sama seperti kita mengatur waktu kita gitu. Nah, kita buat urutannya dengan baik. Setelah itu baru kita tahap kedua, yaitu membuat kotak-kotak checklist. Oh, hari ini saya sudah melaksanakan bangun tidur jam 6 pagi. Oh, saya sudah melaksanakan olahraga pagi. Oh, saya sudah makanan bergizi di checklist yang sudah dilaksanakan. Oh, setelah siang, oh saya harus ada yang namanya treadmill misalkan. Oh, oke, setelah itu saya mau buat konten misalkan. Oh, setelah itu saya mau menulis blog misalkan. Dan itu harus dilakukan dan harus di checklist. Ketika kita nggak punya checklist, kita seperti membayangkan gue kerja ini, abis ini, nggak ada. Nah, ketika kita melakukan checklist itu ada satu dirasa hati, akhirnya aku udah selesai. Tapi kalau kita nggak buat itu, aduh, kok kayaknya belum beres ya, ini belum beres. Nah, jadi kita melakukan itu berdasarkan checklist yang kita buat sendiri. Ketika kita mencentang setiap checklist, momen dimana kita membuat to-do list itu ada rasa dimana kita selesai, memotivasi diri kita. Oh, aku udah mau capek bulan aku udah mau capek. Itu adalah salah satu bentuk cara kita memotivasi diri kita untuk mencapai hal itu dengan manajemen waktu kita. Nah, setelah kita sudah membuat checklist itu, ketiga adalah apa? Yaitu memberikan reward. Oh, kita sudah selesai nih. Oh, gara-gara aku udah beres ini satu hari ini semua dan checklist sudah selesai, waktunya nonton drakor. Kalau memang itu jadi reward kamu, misalkan nonton, makan cemilan, bisa nonton film seri sebentar. Nah, itu. Jadi beberapa 3 hal ini menjadi hal yang kamu harus fokus untuk ngejalaninnya. Gimana kalau 3 hal ini tadi tidak dijalankan? Ya sama aja, jadi angin-anginan aja gitu. Penting nggak buat kamu mengatur itu? Ketika kamu sudah membuat manajemen waktu untuk satu hari dengan sempurna, jangan lupa itu dilakukan. Oh, ada tenggang waktunya nggak? Oh, dari jam segini, itu harus ada. Ketika kamu melaksanakan itu, ntar lah, ini kan bisa ditunda nanti jam ini ya. Itu sama aja juga jadi gamblang. Jadi kamu harus buat tenggang waktunya. Harian kamu sudah lakukan, coba buat mingguan, goal mingguannya, prioritasnya apa. Setelah mingguan udah bisa, baru bulanan. Jadi dari hal yang kecil, ketika kita memanajemen waktu, kita mulai dari harian kita. Sesimpel itu, misalkan dari jam pagi sampai siang saya mau lakuin apa. Dan itu harus ada tenggang waktunya, harus selesai sebelum jam 12 misalkan. Dan kalau nggak dari jam 12 berarti saya nggak dapat reward. Nah, dari itulah teman-teman mesti tahu, manajemen waktu itu baru kita bisa melaksanakan ketika kita sudah punya pencapaian selesai. Dan dengan kayak gitu kapasitas kita jadi bertambah.
bahwa orang itu bisa mencapai speednya sampai sekian, oh dalam waktu berapa meter, dia dalam 3 detik atau dalam 10 detik atau 10 menit. Nah seperti itu. Jadi itu kecepatan kita dan kita harus latihan. Kalau latihannya mungkin belum sisa, ya sedikit-sedikit dulu. Oh dari pagi sampai siang dulu deh, dari pagi sampai siang, setelah itu nanti dilanjutin deh dari pagi sampai sore, baru seperti itu. Jadi kita melatih diri kita, membentuk manajemen kita dengan satu kebiasaan kecil. Satu kebiasaan kecil itu mempengaruhi hidup kita untuk goal-goal kita ke depan, ya. Nah, dan jangan lupa teman-teman apa? Untuk istirahat. Jangan lupa teman-teman tetap ngatur nih skala prioritas manajemen waktu teman-teman, dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup. Ketika kita tidak bisa mengatur dan kita istirahatnya begadang-begadang, ya otomatis energi kita, waktu kita, pikiran kita jadi tercurah dan kita nggak fokus melaksanakan itu, dan kita bawanya ngantuk, capek, lelah, marah-marah, itu bisa jadi. Jadi teman-teman, faktor kenapa kita harus disiplin memanajemen waktu itu faktornya mempengaruhi rasa hati kita, energi dalam diri kita, pikiran juga. Jadi istirahat yang cukup, mengerjakan dengan batas waktu dan tengah waktu yang tepat mempengaruhi kita untuk melaksanakan daily kerja kita, prioritas kerja kita untuk hari-hari berikutnya. Satu langkah kecil kamu yang kamu lakukan satu hari ini untuk besoknya menunjang kamu mencapai satu harapan kamu dengan manajemen waktu yang baik. So, itu sih teman-teman yang bisa aku sampaikan di motivasi waktu bagi hidup kita tuh penting apa enggak, dan itu kembali kepada teman-teman untuk menjalankannya. Ketika aku memberikan insight seperti ini, sama aja kita memberikan satu aura positif bagaimana kita juga bisa mencapai apa yang kita inginkan dengan cara memanajemen waktu kita dengan baik. Dengan harapan apa yang aku sampaikan di channel ini bisa berguna buat teman-teman semua, dan bisa juga memberikan sharing-sharing informasi bagi kita semua untuk belajar memanajemen waktu kita secara lebih optimal dan lebih fokus tentunya. Oke, so buat teman semua, berikutlah channel yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih atas supportnya. Jangan lupa like dan subscribe juga, dan sampai ketemu lagi di channel-channel berikutnya dengan insight positif lainnya. Kita bangun culture positif, kita bangun diri positif kita untuk mencapai tujuan dan harapan hidup kita. Semoga berguna, dan mari kita berbagi kebaikan di momen pandemi ini. See you guys, bye-bye.